wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat menyelesaikan tugas bimbingan dan konseling dari dosen pengampu kita, Bu Dr. Haja Darmiani MPD. Yang kedua kalinya, tak lupa kita haturkan sholawat beserta salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Baik, kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kami yaitu mengenai layanan bimbingan belajar dan layanan bimbingan sosial di sekolah dasar. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Nuraihan dan adapun anggota kelompok saya yang pertama atas nama Saudari Nur Anisa Rahmatin, yang kedua Nur Hafidah, dan yang ketiga Nur Mentari Soleha, dan yang keempat Nur Aziza. Untuk meminimalisir waktu, langsung saja kesempatan yang pertama saya berikan kepada Saudari Nur Anisa Rahmatin untuk menyampaikan permasalahan dan bagaimana solusi yang berkaitan dengan layanan bimbingan belajar dan layanan bimbingan sosial di sekolah dasar. Kepadanya dipersilakan. Guru yang sekaligus sebagai perangkap bimbingan konseling memberikan arahan kepada murid yang mengalami masalah belajar, seperti kemampuan siswa dalam berpikir rendah, ketidakmampuan mengerjakan tugas dengan baik, apakah hal ini dikarenakan karena faktor dari orang tua atau faktor dari lingkungan teman sebaya. Menurut saya, permasalahan ini disebabkan karena berbagai macam faktor, bukan hanya permasalahan di kelas saja, melainkan mungkin karena faktor dari keluarga atau lingkungan anak itu sendiri, yang selalu menerapkan dalam dirinya bahwa belajar itu merupakan hal yang sepele dan tidak penting bagi dirinya, sehingga hal ini yang menghambat proses pembelajaran peserta didik. Nah, kemudian faktor lingkungan atau teman sebaya ini juga mungkin dapat membuat anak itu mengalami masalah belajar, karena kan lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan berpikir anak, di mana anak ini akan meniru bagaimana dan apa yang akan dilakukan oleh lingkungan itu sendiri. Misalkan saja si A mengalami proses belajar berpikir lambat dan bisa malas, bisa mungkin karena teman sepermainannya yang meniru cara berpikir anak itu sendiri. Balik lagi, bagaimana pola asuh keluarga mereka, apakah anak itu perhatian baik atau kurang baik oleh keluarganya. Lalu upaya guru sebagai perangkap bimbingan konseling di sini mengenai permasalahan ini harus adanya upaya antar orang tua dan guru untuk membina perkembangan berpikir anak tersebut agar menjadi anak yang berkualitas baik dari segi intelektual, dan guru sebagai perangkap bimbingan konseling ini sangat berperan penting dalam proses belajar peserta didiknya yang mengalami hambatan dalam proses belajar ini. Dan di sini peran guru sekaligus sebagai perangkap bimbingan konseling ini harus memahami fungsi pemahaman, di mana fungsi pemahaman ini dapat membantu peserta didik agar mampu memahami dirinya sendiri seperti kelemahan atau kekuatannya dalam proses berpikir maupun dalam masalah belajar. Dan guru sebagai perangkap bimbingan konseling ini harus peka terhadap apa yang harus terjadi pada peserta didik, karena kan setiap masalah yang dialami oleh peserta didik sangat berpengaruh terhadap lingkungan sekolahnya, dan masalah belajar ini harus menjadi prioritas bagi guru sebagai perangkap bimbingan konseling dan menjadi perhatian utama dalam dunia pendidikan. Apabila masalah belajar ini tidak dapat teratasi, akan membawa dampak bagi peserta didik di masa yang akan mendatang. Dan guru sebagai perangkap kelas juga harus mengatasi permasalahan ini dengan memberikan layanan pembelajaran terhadap peserta didik, di mana layanan ini dapat membantu siswa dalam memahami serta mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, misalnya keterampilan dan materi apa yang cocok dengan kecepatannya dalam mencerna kecepatan atau kesulitannya dalam belajar, hingga anak tersebut tahu sebagaimana kemampuannya dalam proses berpikir apakah rendah atau tidak. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nur Anisa Rahmatin yang telah memaparkan penjelasannya tadi. Kemudian kesempatan yang kedua saya berikan kepada Saudari Nur Hafidah untuk memaparkan permasalahan dan bagaimana solusi yang berkaitan dengan layanan bimbingan belajar dan layanan bimbingan sosial di sekolah dasar. Kepadanya dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana upaya guru untuk membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan hubungan sosial. Di sini, guru di sekolah tidak hanya dituntut untuk memberikan materi pembelajarannya saja, melainkan guru juga dituntut untuk membina karakter dan sikap siswa di sekolah.
termasuk dalam bimbingan dan membina sikap sosial siswa di sekolah. Sikap sosial siswa di sekolah perlu diperkembangkan dalam hal saling menghormati dan menghargai, saling tolong-menolong, kerjasama, serta peduli terhadap orang lain. Namun juga dapat memberikan tantangan yang harus dihadapi dengan bijak oleh semua pihak dalam mendampingi semua para siswanya yang berada pada usia kanak-kanak agar dapat berkembang. Oleh sebab itu, dibutuhkan upaya pendampingan yang tepat dari orang tua di rumah dan guru di sekolah dalam menanamkan nilai-nilai hidup yang diharapkan dimiliki siswa sebagai bekal kehidupannya di masa depannya nanti. Di sekolah dasar, guru memiliki peran yang lebih besar dalam mendidik dan membimbing siswa, karena guru di kelas dianggap lebih mengenal dan memahami karakter siswanya tersebut. Oleh karena itu, bimbingan dan konseling di sekolah dasar disusun dan diberikan berdasarkan karakteristik. Karena pendekatan ini lebih berorientasi pada pengembangan ekologi perkembangan siswa-siswa tersebut. Pendekatan perkembangan melakukan identifikasi keterampilan dan pengalaman yang diperlukan siswa agar berhasil di sekolah dan dalam kehidupannya dalam mengembangkan perilaku yang efektif. Berdasarkan tingkat pencapaian tugas-tugas perkembangannya di setiap tahapan perkembangan. Baik, itu saja pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nur Hafidah yang telah memaparkan penjelasannya. Kemudian kesempatan yang ketiga saya berikan kepada Saudari Nur Mentari Soleha untuk menyampaikan permasalahan dan bagaimana solusi yang berkaitan dengan layanan bimbingan belajar dan layanan bimbingan sosial di sekolah dasar. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana usaha guru untuk menumbuhkan kemandirian belajar siswa. Jadi, kemandirian dan rasa tanggung jawab itu tidak berlaku hanya untuk orang dewasa saja, melainkan pada setiap tingkatan usia. Sejak dini, anak perlu mengembangkan kemandirian sesuai kapasitas dan tahapan perkembangannya. Sebenarnya sejak dini juga anak mempunyai dorongan untuk mandiri. Sayangnya ada beberapa orang tua yang menghambat keinginan dan dorongan anak untuk mandiri karena ungkapan rasa kasih sayangnya yang kurang tepat, sehingga anak menjadi tidak mandiri dalam melakukan sesuatu, baik itu dalam belajar. Jadi peserta didik yang tidak memiliki kemandirian belajar itu berbeda dengan peserta didik yang sudah memiliki kemandirian. Perbedaan ini dapat dilihat dari motivasi dan minat siswa dalam belajar. Peserta didik yang tidak memiliki motivasi dan minat belajar tidak akan mampu belajar dan mengalami berbagai kesulitan dalam akademiknya. Sedangkan siswa yang memiliki kemampuan atau kemandirian belajar yang tinggi akan termotivasi untuk mempelajari sesuatu dengan kemampuannya tanpa meminta bantuan orang lain. Belajar mandiri adalah belajar dengan motivasi dan terarah yang didorong oleh motif untuk menguasai suatu kompetensi dengan bekal pengetahuan kompetensi yang telah dimiliki oleh siswa. Di sini usaha guru dalam menumbuhkan kemandirian belajar siswa bertujuan untuk mencapai suatu kompetensi yang diharapkan sehingga tujuan pembelajaran tercapai dalam bentuk pengetahuan maupun keterampilan. Agar siswa tertarik dengan apa yang diajarkan guru, salah satu caranya yaitu memberi motivasi dengan dan membuat perencanaan mata pelajaran sehingga siswa lebih termotivasi dengan yang diajarkan. Nah, dalam membuat perencanaan mata pelajaran, guru dapat melakukannya dengan menggunakan metode pembelajaran dan sumber belajar yang sesuai dengan bahan ajar. Berikutnya, dalam menumbuhkan rasa mampu belajar kepada siswa, banyak cara yang dilakukan guru, yaitu dengan membuat dan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan metode bervariasi. Memberikan tugas individu kepada siswa, memberikan stimulus kepada siswa untuk mau belajar, dan menjelaskan materi dengan sejelas mungkin kalau bisa dihubungkan dengan kehidupan nyata supaya mudah dimengerti dan tumbuh rasa ingin berbuat karena sudah dimengerti apa yang diinformasikan, dan bagi siswa
Yang tidak mampu belajar, guru melakukannya dengan memberi bimbingan secara individu. Berikutnya, untuk memotivasi, guru melakukan dengan cerita, tanya jawab, teka-teki, nyanyian, memberikan contoh-contoh tentang kenyataan atau pengalaman yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari sebagai perbandingan antara keberhasilan dan kegagalan. Menumbuhkan rasa senang dalam belajar dilakukan dengan belajar sambil bermain, menggunakan alat peraga yang sesuai dengan bahan ajar, melakukan relaksasi setelah belajar, memberi pujian, memberi hadiah, menerapkan pembelajaran pakem, menggunakan multimetode dan multimedia. Dalam membuat perencanaan mata pelajaran, semua guru menggunakan metode pembelajaran yaitu ceramah, diskusi, demonstrasi tanya jawab, dan penugasan. Dalam memanfaatkan sumber belajar agar tercapai tujuan pembelajaran, semua guru melakukan dengan memanfaatkan lingkungan, buku tema, buku penunjang, internet, dan alat peraga yang ada di sekolah lainnya. Hanya itu saja, mungkin saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Nurmantari Soleha yang sudah memaparkan penjelasannya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan bagaimana upaya guru untuk mengatasi perbedaan karakteristik pada peserta didik di sekolah dasar. Menurut saya, upaya guru untuk mengatasi perbedaan karakteristik pada peserta didik di sekolah dasar yaitu dapat dilakukan dengan beberapa hal. Yang pertama, yaitu menciptakan kesiapan belajar. Dengan menciptakan kesiapan belajar ini, siswa akan lebih fokus dalam proses pembelajaran di kelas. Contoh secara fisiknya, guru memeriksa peralatan-peralatan belajar siswa sebelum proses pembelajaran dimulai. Dan contoh secara psikisnya, guru memberikan penyadaran atau pencerahan kepada murid-muridnya. Yang kedua, yaitu memilih metode pembelajaran yang tepat. Seringkali guru mengajarkan kepada anak muridnya atau kepada siswanya hanya menggunakan satu metode pembelajaran. Dan nyatanya dengan menggunakan satu metode, contohnya seperti hanya menggunakan metode membaca saja, itu tidak cocok untuk siswa yang memiliki kemampuan audio. Dan sebaliknya, jika guru hanya menggunakan metode penjelasan saja, itu pun dirasa tidak cocok untuk siswa yang memiliki kemampuan visual. Nah, peran guru di sini sangat diuji, yaitu guru harus bisa menggunakan metode pembelajaran itu sesuai dengan karakteristik pada murid-muridnya. Adapun metode yang dapat diajarkan oleh guru kepada peserta didiknya, khususnya yang berkaitan dengan kurikulum 2013, ada beberapa macam. Yang pertama, yaitu ada namanya example dan non-example. Yang kedua, yaitu metode pembelajaran mind mapping. Yang ketiga, yaitu metode pembelajaran artikulasi dan lain sebagainya. Metode pembelajaran yang kedua, yaitu dapat kita gunakan metode pembelajaran artikulasi. Dan metode pembelajaran yang ketiga, yaitu kita dapat menggunakan metode pembelajaran mind mapping dan lain sebagainya. Cara yang ketiga, yaitu guru harus memperlakukan siswa secara adil. Maksudnya di sini yaitu bukan adil menggunakan satu metode pembelajaran saja, akan tetapi adil di sini yaitu contohnya, jika siswa A memiliki kemampuan yang lebih dominan di bidang visual, maka guru harus memberikan pembelajaran yang lebih dominan di bidang visual. Dan misalnya siswa B memiliki kemampuan yang lebih dominan kepada bidang audio, maka guru harus memberikan pembelajaran yang lebih dominan yang bersifat audio. Yang keempat, yaitu memberikan motivasi yang tepat dalam suatu kelas. Karena ada perbedaan-perbedaan karakteristik tersebut, pasti ada saja siswa yang memiliki keterbatasan kemampuan berbahasa dibandingkan teman-temannya yang lain. Nah, disinilah peran guru sangat diuji, yaitu guru harus mampu memberikan motivasi yang membangun kepada murid-muridnya. Alih-alih kemampuan tersebut, menjadikan hal tersebut sebagai kekurangan dari siswa tersebut. Nah, jadi guru di sini jangan sampai mengatakan hal tersebut kepada siswa tersebut. Akan tetapi, guru harus
mencari potensi yang dimiliki oleh siswa tersebut dan mendorong siswa tersebut dengan memberikan motivasi-motivasi supaya siswa tersebut bisa mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya, baik itu yang mungkin belum ia ketahui. Yang kelima, yaitu berinteraksi secara baik. Seperti yang kita ketahui bahwa suatu pemahaman yang baik itu menjadi kunci utama untuk menjalin interaksi ke semua siswa. Jadi, guru di sini harus paham akan kondisi siswanya, baik siswanya itu bersifat introvert maupun ekstrovert, ataupun kondisi siswanya di titik biasa-biasa saja atau di titik makin down. Contohnya, jika siswa A apabila dikritik oleh guru untuk bersemangat, dan siswa A menerima kritikan guru itu dan lebih bersemangat. Jangan kita bandingkan dengan siswa B apabila dikritik oleh guru untuk bersemangat, siswa B malah makin down. Nah, disinilah guru harus memilah dan memilih kata yang akan ia gunakan kepada murid-muridnya. Karena apabila hati siswa sudah sakit, dia makin down dan tidak ada lagi semangat belajarnya dan akan hilang. Maka dari itu, guru haruslah pandai memilih kata untuk berinteraksi dengan siswa tersebut secara sederhana. Yang keenam, yaitu guru memberikan pengajaran perbaikan atau biasa kita sebut dengan remedi. Nah, dengan adanya remedi ini, guru memberikan kesempatan bagi siswa yang memiliki nilai di bawah KKM untuk memperbaiki nilainya supaya memenuhi nilai KKM. Yang ketujuh, yaitu memberikan hadiah. Upaya ini dapat dilakukan oleh guru untuk membangkitkan semangat belajar siswa, baik itu siswa yang aktif maupun siswa yang malas. Dengan memberikan hadiah kepada peserta didik, dapat meningkatkan kreativitas dan semangat belajarnya. Hadiah ini dapat guru berikan kepada siswa karena sudah mampu menyelesaikan tugas dengan tepat waktu dan dengan jawaban yang benar semua. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Saudari Nuraihan. Di sini saya akan membahas bagaimana upaya guru dalam membantu peserta didik dalam mengenal dirinya sendiri. Upaya seperti informasi dan keterampilan untuk mencegah masalah tersebut. Pendekatan preventif tidak disadari oleh teori tertentu yang khusus. Pendekatan ini mempunyai banyak teknik tetapi hanya sedikit konsep. Upaya yang dilakukan oleh guru dalam membantu peserta didik dalam mengenal dirinya sendiri yaitu dapat dijelaskan melalui 4 pendekatan, yaitu pendekatan krisis, remedial, preventif, dan perkembangan. Yang pertama, pendekatan krisis. Pembimbing menunggu munculnya suatu krisis dan dia bertindak membantu seseorang yang menghadapi krisis itu. Contohnya, seseorang anak datang mengadu kepada guru sambil menangis karena didorong temannya sehingga tersungkur ke lantai. Pembimbingan yang menggunakan pendekatan krisis akan meminta anak itu membicarakan penyelesaian masalahnya dengan teman yang mendorong dia ke lantai. Bahkan mungkin pembimbing atau guru dalam mengenal mungkin pembimbing atau guru tersebut memanggil teman anak itu untuk datang ke kantornya untuk membicarakan penyelesaian masalah itu. Yang kedua, pendekatan remedial. Guru akan memfokuskan bantuannya kepada upaya menyembuhkan atau perbaiki kelemahan-kelemahan yang dapat. Tujuan bantuan dari pendekatan ini ialah menghindarkan terjadi krisis yang mungkin terjadi. Berbagai strategi bisa digunakan seperti mengajar kepada siswa keterampilan tertentu, seperti keterampilan belajar, membaca, merangkum, menyimak, dan lain-lain. Keterampilan sosial dan sejenisnya yang belum dimiliki siswa sebelumnya. Dalam contoh kasus di atas, dengan menggunakan pendekatan remedial, guru dapat mengambil tindakan mengajarkan keterampilan berdamai, sehingga siswa tidak memiliki keterampilan untuk mengatasi masalah-masalah hubungan antara pribadi. Keterampilan berdamai adalah keterampilan yang selama ini belum memiliki kedua siswa tersebut dan merupakan kelemahan yang bisa munculnya krisis itu.
Yang ketiga yaitu pendekatan preventif, mencoba mengantisipasi masalah-masalah generik dan mencegah terjadinya masalah itu. Masalah-masalah yang dimaksud seperti putus sekolah, berkelahi, kenakalan, merokok dan sejenisnya yang secara potensial masalah itu dapat terjadi pada siswa secara umum. Model preventif ini didasarkan kepada pemikiran bahwa jika guru atau pembimbing dapat mendidik siswa untuk menyadari bahaya dari berbagai kegiatan dan menguasai metode untuk menghindari terjadinya masalah, itu akan pembimbingan akan dapat mencegah siswa dari perbuatan-perbuatan yang membahayakan tersebut. Berbagai teknik dapat digunakan dalam pendekatan ini, termasuk mengajar dan memberikan informasi. Dalam contoh kasus di atas, jika guru menggunakan pendekatan preventif, dia akan mengajari siswa untuk bersikap toleran dan memahami orang lain, sehingga dapat mencegah munculnya perilaku agresif, dapat menunggu munculnya krisis terlebih dahulu. Yang keempat yaitu pendekatan perkembangan, merupakan pendekatan yang lebih mubtakir dan lebih proaktif dibandingkan dengan ketiga pendekatan sebelumnya. Pembimbing yang menggunakan pendekatan beranjak dari pemahaman tentang keterampilan dan pengalaman khusus yang dibutuhkan siswa untuk menghadapi keberhasilan di sekolah dan di dalam kehidupan. Dalam contoh di atas, jika guru menggunakan pendekatan perkembangan, dia sebaiknya mengenai anak tadi sejak tahun pertama masuk sekolah, mengajari dan menyediakan pengalaman belajar berbagai anak itu yang dapat mengembangkan keterampilan hubungan antara pribadi yang diperlukan untuk melakukan interaksi yang efektif dengan orang lain. Oleh karena itu, di dalam pendekatan perkembangan, keterampilan dan pengalaman belajar yang menjadi kebutuhan siswa akan dirumuskan ke dalam suatu kurikulum bimbing atau dirumuskan sebagai layangan dasar umum. Baik, terima kasih. Sekian dari pemaparan materi saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nur Azizah yang telah memaparkan permasalahan dan bagaimana solusinya. Kemudian selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya. Mungkin dari teman-teman ada yang masih bingung atau belum paham dengan pemaparan yang kami sampaikan. Mungkin itu saja pemaparan atau penjelasan dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.